Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Wiwit. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya, gimana kabarnya? Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, setelah liburan selama 2 minggu, kali ini kita akan memulai pembelajaran di semester 2 ini. Nah, untuk semester 2 kita awali dengan materi perbandingan. Apa itu perbandingan? Masih ingat? Ayo kita simak ya. Oke, perbandingan. Pernah nggak sih kalian membandingkan suatu bilangan atau membandingkan dua buah benda? Nah, di sini ada buah jambu sama buah apel. Nah, apa yang bisa kalian bandingkan di sini? Mana yang lebih banyak antara jambu dengan apel? Oke, di sini jambunya ada 5, oke ya. Kemudian apelnya ada berapa di situ? Iya, apelnya ada 10. Jadi di sini jambunya ada 5, kemudian apelnya ada 10. Nah, bagaimana perbandingannya? Berarti 5 dibanding 10 gitu ya. Oke, nah apa sih perbandingan itu? Coba perhatikan ya ilustrasi berikut. Untuk membuat roti yang enak diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas. Misalkan untuk membuat 8 roti diperlukan 1 kg tepung. Nah, berarti perbandingan antara banyak terigu atau tepung dengan roti adalah 1 dibanding 8. Jadi 1 kilogram terigu itu bisa membuat 8 roti. Kemudian selain terigu, apalagi yang dibutuhkan? Iya, gula. Nah, untuk 1 kilogram terigu itu diperlukan 4 kilogram gula. Jadi, untuk membuat 8 roti diperlukan 1 kilogram terigu dan 4 kilogram gula. Jadi perbandingannya antara banyak terigu, gula, dan roti adalah 1 dibanding 4 dibanding 8. Nah, bagaimana ya jika ibu bisa akan membuat 16 roti? Nah, pasti kalian udah bisa menghitungnya kan? Oke, nah sekarang coba bandingkan mobil berikut. Ini ada dua buah mobil. Mobil yang pertama ternyata banyak rodanya ada 4. Mobil yang kedua banyak rodanya ada 6. Kemudian kapasitas mesinnya. Mobil yang pertama 1800 cc, mobil yang kedua itu 5400 cc. Kemudian tenaga mesinnya, mobil yang pertama itu 180 tenaga kuda, sedangkan mobil yang kedua itu 540 tenaga kuda. Nah, bisa dibandingkan kan? Iya, jadi ada 3 hal yang bisa dibandingkan di sini ya. Yang pertama banyak roda, kapasitas mesin, kemudian tenaga mesin. Banyak rodanya. Mobil 1 tadi 4, berarti 4 dibanding 6. Bisa disederhanakan menjadi 2 banding 3. Kemudian kapasitas mesinnya. Iya, mobil yang pertama 1800 dibanding 5400. Jadi ketika disederhanakan menjadi 1 dibanding 3. Kemudian tenaga mesinnya 180 dibanding 540. Bisa disederhanakan juga menjadi 1 dibanding 3. Nanti kalau kalian sudah lupa untuk menyederhanakan, kalian hitung menggunakan pecahan biasa ya. Nah, sekarang kita pahamin dulu yuk apa itu perbandingan. Jadi perbandingan adalah proses membandingkan dua hal yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Ingat ya. Jadi dinyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, biasanya perbandingan itu bisa dituliskan A dibanding B atau A per B. Jadi kayak pecahan ya. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama, bandingkan besaran yang satu dengan
besaran yang satunya. Kemudian samakan satuannya, ingat ya. Kemudian yang ketiga baru disederhanakan perbandingannya. Nah, coba yang pertama. Umur Andi adalah 15 tahun. Kemudian umur Budi adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dan Budi? Oke, berarti di sini Andi dibanding Budi ya. Andi 15 tahun, berarti Andi 15 dibanding Budinya 20. Kemudian kita sederhanakan. Masih ingat ya? Bisa dibagi dengan FPB-nya atau kalian bagi dengan bilangan yang sama sampai terkecil. 15 sama 20 sama-sama bisa dibagi 5 kan? 15 bagi 5 berapa? Iya, 3. Kemudian 20 bagi 5 berapa? Iya, 4. Jadi perbandingannya adalah 3 dibanding 4 karena ini udah paling sederhana. Kemudian yang kedua, jumlah siswa kelas 7A adalah 40 siswa. Jika banyak siswa laki-lakinya 18, berapakah perbandingan antara siswa laki-laki dengan perempuan? Oke, tadi seluruh siswanya adalah 40 siswa. Kemudian laki-lakinya ada 18 siswa. Nah, berarti perempuannya ada berapa? Perempuannya berarti tinggal kita kurangin ya. 40 dikurangin 18 berapa? Iya, 22 siswa. Jadi laki-laki dibanding perempuan, laki-laki 18, perempuannya 22. Berarti bisa disederhanakan nggak? Bisa ya, kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 18 bagi 2 berarti 9. Kemudian 22 bagi 2, iya 11. Masih bisa lagi nggak? Tidak. Jadi perbandingannya adalah 9 dibanding 11, atau bisa ditulis 9/11 gitu ya. Paham? Gampang kan? Jadi kalian sederhanakan ya ke dalam pecahan yang paling sederhana. Nah, bagaimana jika satuannya berbeda? Nah, jika satuannya berbeda, ingat tadi ya. Jadi kita samakan dulu satuannya. Contoh yang pertama nih, 40 km dibanding 5000 meter. Kita samakan ya, kilometer dengan meter. Kita buat ke meter aja ya. Dari kilometer ke meter, turun berapa anak tangga? Iya, 3. Berarti kita tambah 03 ya. 40 kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti 1, 2, 3 ya. Kemudian dibanding 5000 meter. Nolnya bisa kita coret ya, 3. Oke. Jadi di sini 40 dibanding 5. Kalian sederhanakan. Ini sama-sama meter, bisa kita coret. 40 dibagi 5 berapa? Iya, 8. Kemudian 5 bagi 5 berapa? 1. Berarti perbandingannya adalah 8 dibanding 1. Kemudian yang kedua, 1800 detik dengan 2,5 menit. Nah, paling gampang dibuat ke detik ya. Oke, di sini berarti tetap ya 1800 detik kemudian dibanding 2,5 kali 60 ya. 2,5 dikali 60 detik ya. Oke, berarti di sini detiknya kita coret bisa ya. Berarti di sini 1800 dibanding berapa nih? 2,5 dibagi 60. Berarti oke, dikali ya, maaf. Berarti di sini 150. Nah, bisa disederhanakan kan? Nolnya bisa kita coret. Nah, di sini 180 dengan 15. Bisa kita bagi 5 ya. 180 dibagi 5 berapa nih? Oke, 18 bagi 5 berapa ya? 3, 15. Berarti di sini 30 ya. 36 berarti 36 dibanding 15 bagi 5 berapa? Iya, 3. Masih bisa nggak di sini? Masih bisa ya. Berarti kita sederhanakan lagi. 36 kan bisa dibagi 3, berarti 12 dibanding 1. Nah, ini yang paling sederhana. Kemudian yang ketiga, 18 kg dengan 240 on. Oke,
Berarti kita buat on ya biar gampang. Dari kilogram ke ons dikalikan 10, berarti 18 dikali 10. Di sini on ya. Kemudian dibanding dengan 240 on. Sama-sama on, onnya kita coret. Berarti 180 dibanding 240. Kita coret ya. Oke. Nah, di sini bisa dibagi 2 ya. 18 bagi 2 9. Kemudian 24 bagi 2 berapa? Iya, 12. Masih bisa ya di sini. Sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3. Oke, 3. 12 bagi 3 4. Oke. Nah, di sini 3 banding 4 udah paling sederhana gitu ya. Jadi paham ya. Jadi ingat ketika kita membandingkan, kita harus menyamakan satuannya. Kemudian kita sederhanakan ke dalam perbandingan yang paling sederhana gitu. Oke, cukup sekian materi dari saya ya. Silakan belajar, semoga bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.